penuh dengan ketenangan, penuh dengan keberkahan, selamat dunia hingga akhirat. Beruntung bagi orang-orang yang istiqamah senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak cukup hanya pada saat sholatnya, tapi di waktu-waktu tertentu dia meluangkan lidahnya, dia berzikir kepada Allah, kemudian dia berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun di tangga yang ketiga, para sahabat pun mereka Jibril alaihissalam telah berkata, ya Muhammad, ba'da, wahai Muhammad, sungguh sangat jauh dari rahmat Allah. Man adraka abawaihi al-kibar, siapa orang yang masih punya orang tua, apalagi mereka sudah terenta, mereka sudah tua, lam yudkhilahal jannah, tapi orang tua mereka tidak jadi asbab memasukkan surga anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi menjawab, amin. Saat ini banyak di antara kaum muslimin, mungkin di antara kita yang orang tua kita sudah meninggal dunia, entah ibu kita, entah ayah kita. Beruntung dan amat beruntung bagi orang-orang yang mereka masih memiliki orang tua. Asbab keberkahan terbesar dalam hidup dunia ini berada dalam diri orang tua kita. Terbilang mereka pemaksiat atau soleh, terbilang mereka sudah taat atau belum taat, tidak pantas seorang untuk menghujat orang tuanya. Tetaplah berbakti kepada mereka bagaimanapun keadaan mereka. Karena mengapa demikian? Kedudukan maqam diri mereka di hadapan Allah sungguh tinggi luar biasa. Bahkan sampai-sampai Allah atur kita bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berakhlak kepada orang tua secara khusus dalam Al-Quran. Tapi ketika kita berkata kepada manusia pada umumnya, cukup Allah berkata, wa qul nasi husna, berkatalah kepada manusia perkataan yang baik. Tapi Allah tata diri kita, Allah ajarkan di dalam Al-Quran bagaimana caranya berkata kepada mereka, bagaimana caranya bergaul kepada mereka, bagaimana caranya berakhlak kepada mereka. Mungkin banyak orang-orang muslimin yang mengalami kesulitan, kesukaran yang sangat tinggal luar biasa. Mungkin asbab utamanya karena mereka tidak punya adab, durhaka kepada orang-orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, sungguh beruntung bagi orang-orang muslimin yang masih mereka mempunyai kedua orang tuanya. Pulang dari sini masih bisa mandang dia punya wajah orang tuanya. Sudah jelek, sudah tua, iya, tapi dalam raut wajah mereka, dalam diri mereka menyimpan kasih yang sungguh sangat luar biasa. Wallahi, tidak ada satupun manusia melebihi setelah baginda Nabi Muhammad, setelah Nabi kita, yakni orang tua nomor 2 yang cinta kasihnya sungguh luar biasa kepada anak-anaknya. Bahkan setiap malamnya mereka pun akan bermunajat, menangis agar anak-anaknya menjadi anak yang salih, agar anak menjadi anak-anak yang sukses baik dunia wal akhirat. Sudah sepatutnya bagi anak kita, satu anaknya ketika masih ada orang tua kita, mari kita berazan pada waktu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan kita selalu anak terus berupaya untuk istiqamah, untuk berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Karena ketika orang tua kita senang, orang tua kita ridho kepada kita, Allah akan tumpahkan ridhonya kepada kita. Ridho wa bil walidain wa sunnah bisul walidain. Adapun ridhonya Allah letakkan dalam ridho kedua orang tua. Sering sekali saya berkata kepada jamaah saya, kalau kita ingin berkah hidup di dunia, cukup satu kuncinya. Sekalipun kita ahli-ahli sejarah kepada makam wali-wali besar, tapi akhlak kita, adab kita tidak ada baik kepada orang tua, itu semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita ahli siam, ahli sholat, ahli sedekah, tapi bila kita ada kita durhaka kepada orang tua, semua amal yang kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah subhanahu. Oleh karenanya berhubung bagi anak-anak, bagi kita yang masih punya orang tua kita, pulang dari sini kita minta ridhonya, kita minta maafnya, kita cium tangannya, kita peluk badan mereka, karena suatu saat nanti mereka akan meninggalkan kita. Tidak ada doa yang mustajab lagi habib berharap, karena seorang ibu doanya bisa menembus sampai di hijab hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berazan, kita kepada
Ta'ala beri kita hidayah wa taufik agar kita bisa berbuat sebaik-baiknya perbuatan, baik ucapan yang bisa menyenangkan hati mereka, baik dalam pikiran mereka, baik lisan mereka, dan semuanya, agar kita hanya menginginkan satu terhadap mereka, mereka senang dan ridho kepada kita. Ketika mereka ridho dan senang kepada kita, insya Allah aku yakin hidup kita akan penuh dengan kemudahan, hidup kita penuh akan kesuksesan, keselamatan khususnya dari dunia hingga akhirat. Hadirin wal hadirat, demikianlah khutbah kami khususkan ini, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya Idul Fitri ini, mudah-mudahan 1 Syawal ini dan seterusnya ibadah puasa, ibadah Ramadan yang kita lakukan dan semua bekas dalam diri kita, agar kita bisa menjadi insan yang lebih baik dan dari sebelumnya, lebih bertakwa lagi, lebih mantap lagi imannya, lebih manfaat lagi baik untuk keluarga, saudara dan umum muslimin wal muslimat. Dan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup di dunia, mudah-mudahan kita bisa maksimal lagi betul kepada mereka panjang umur, sehat walafiat, kita bisa berbakti secara maksimal. Kelak nanti anak kita pun akan demikian. Yang sudah meninggal dunia, harapan kita di hari yang mulia ini, Allah Ta'ala berikan untuk mereka Allah min riyadil jannah, dan Allah jauhi sejauh-jauhnya dari azab kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهدني وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغراب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى بأمر عظيم وبالصلاة والسلام على النبي الكريم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل أنتم بخير عباد الله، إن الله يحب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والحسنى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. تقبل مني ومنكم
فضل كريم آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه